Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai model-model pembelajaran integratif yang beranggotakan Husratun Ainin, saya sendiri Aulia Masyrifah, dan Nur Faizatul Hidayah. Dalam model pembelajaran integratif terdapat 3 macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model keterhubungan, yang kedua yaitu model jaring laba-laba, dan yang ketiga yaitu model keterpaduan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai model pembelajaran, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu model pembelajaran integratif. Model pembelajaran integratif yaitu sebuah model pengajaran untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman secara mendalam dan sistematis bersamaan dengan melatih keterampilan berpikir kritis anak. Jadi mengapa dalam tematik SD itu menerapkan model integratif? Karena pada umumnya anak-anak itu masih berpikir secara holistik atau menyeluruh. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan dalam tematik itu berisikan berbagai macam bidang studi yang diintegrasikan menjadi satu konsep. Maka dengan adanya model integratif ini dapat melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Baik, langsung saja kita membahas untuk model yang pertama, yaitu model keterhubungan. Model pembelajaran keterhubungan adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Dalam model keterhubungan ini diyakini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena dengan model pembelajaran ini peserta didik dapat menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya. Hal ini akan memotivasi peserta didik agar selalu mengingat pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dan akan menguatkan pemahaman peserta didik dalam menghubungkan konsep-konsep yang akan mereka pelajari dengan konsep yang lain yang mereka pahami. Selanjutnya, di sini terdapat gambar dari model keterhubungan. Nah, yang dimana maksud dari gambar tersebut adalah bentuk dari contoh memadukan materi menjadi saling keterhubungan. Nah, misalnya di situ terdapat 4 lingkaran yang diperumpamakan sebagai materi asli yang terpisah. Nah, kemudian dihubungkan dengan topik lain dalam satu konsep materi tersebut, yang dimana perumpamaan topik tersebut ditandai dengan 2 bulatan kecil di lingkaran bawah tersebut. Nah, dengan model keterhubungan ini, keuntungan yang diperoleh oleh siswa adalah mendapatkan beberapa konsep, beberapa topik, dan beberapa kemampuan dalam satu pembelajaran sekaligus. Kemudian untuk penggunaan pada model keterhubungan. Model ini biasanya digunakan pada saat akan memulai pembelajaran. Karena dengan adanya model ini, guru akan merasa lebih percaya diri dalam mencari keterhubungan dalam mata pelajaran atau materi yang akan mereka sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran terpadu model keterhubungan, di mana dalam langkah-langkah ini terdapat 4 tahapan. Dan tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini terdapat 2 macam tahap. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran umum dan menentukan tujuan pembelajaran khusus atau yang sekarang lebih dikenal dengan kompetensi dasar, indikator, dan standar kompetensi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama yaitu menyampaikan konsep pendukung
yang harus dikuasai siswa atau materi prasyarat. Misalnya seperti pengulasan ulang materi pada minggu sebelumnya yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan di hari tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Dan yang ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Yang keempat, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau yang dibutuhkan pada saat pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan pertanyaan kunci. Dan untuk tahapan yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini guru melakukan pengelolaan kelas atau membagi kelas dalam beberapa kelompok. Kemudian kegiatan proses pembelajaran, dan yang ketiga melakukan kegiatan pencatatan data yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengawasi capaian yang dilakukan oleh siswa, dan yang ketiga yaitu diskusi secara klasikal. Kemudian tahap yang terakhir yakni tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini terdapat 3 macam tahap. Yang pertama ada evaluasi proses, yakni ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan, dan ketepatan siswa dalam menganalisis data. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi produk, yakni penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi psikomotor, yang berisikan kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Nah, untuk pembahasan terakhir yakni kelebihan dan kekurangan dari model keterhubungan. Untuk kelebihan dari model keterhubungan, yang pertama yaitu siswa mempunyai gambaran yang luas melalui pengintegrasian ide-ide inter bidang studi. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan konsep-konsep kunci secara kontinu sehingga terjadi proses internalisasi. Dan yang ketiga, mampu mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi sehingga memungkinkan siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yakni kekurangan dari model keterhubungan, yaitu berbagai bidang studi masih tetap terpisah dan tampak tidak ada hubungan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang model Wattpad atau juga yang sering disebut dengan model jaring laba-laba. Nah, pengertian dari model jaring laba-laba ini yaitu pembelajaran yang pengembangannya dimulai dari menentukan tema terlebih dahulu yang mana menjadi tema sentral bagi keterhubungan antar bidang studi. Nah, jadi model Wattpad ini atau model jaring laba-laba ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik di mana tema sebagai dasar pembelajaran. Nah, dalam hubungan ini, maka tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dari mata pelajaran tertentu maupun pelajaran lintas minat. Di samping ini merupakan contoh model dari Wattpad atau model jaring laba-laba. Dinamakan model jaring laba-laba karena bentuknya seperti jaring yang dibuat oleh laba-laba. Untuk membuat model jaring laba-laba yang seperti samping ini, langkah-langkahnya yang pertama kita harus mempelajari kompetensi dasar. Kemudian kita mengidentifikasi tema dan sub-subtema yang akan kita masukkan di dalam jaring laba-laba tersebut. Dan ketiga, menentukan kegiatan, dan yang terakhir kita menyusun rancangan kegiatan atau aktivitas pembelajaran.
Nah, dalam menentukan sebuah tema dari model jaring laba-laba ini, tema bisa disepakati oleh guru dengan siswa maupun guru dengan guru. Nah, setelah tema ini sudah disepakati, maka dilanjutkan untuk menentukan sub-sub tema yang harus ditentukan. Nah, dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga tema yang telah disepakati atau tema utama yang telah ditentukan harus memiliki cakupan yang luas. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh gambaran dari model jaring laba-laba. Nah, di sini saya mengambil tema diriku karena tema diriku ini memiliki cakupan yang luas. Sehingga di sini saya membagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, yang pertama saya mengambil mata pelajaran IPA dengan subtema tubuhku, yaitu dengan menentukan subtema menyebutkan bagian tubuh. Yang kedua, menjelaskan fungsi bagian tubuh. Yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia dengan subtema identitasku. Kemudian memiliki subtema menyebutkan namaku, menyebutkan nama ibuku, menyebutkan nama ayahku. Nah, yang ketiga ada IPS, yaitu subtema keluargaku dengan subtema menceritakan pengalaman bersama keluargaku. Dan yang terakhir ada pembelajaran PPKN dengan subtema kesukaanku dan subtema menyebutkan kegiatan paling aku sukai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran model Wattpad. Yang pertama, menentukan tema. Tema di sini harus memiliki cakupan yang luas. Yang kedua, mengembangkan subtema. Dalam menentukan subtema, harus memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik model Wattpad. Yang pertama, berpusat pada siswa. Nah, di sini siswa sebagai subjek belajar. Kemudian guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya, di sini fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema antar mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Maksudnya, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Maksudnya, guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Maksudnya, dalam melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat setiap siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Di sini, guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana dan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model Wattpad ini atau model jaring laba-laba. Yang pertama, kelebihannya yaitu menyeleksi tema sesuai dengan minat akan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam melihat kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Adapun kelemahan dari model ini, yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal.
Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru ini lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran integratif tipe keterpaduan. Nah, sekarang tentang pengertian model keterpaduan. Model keterpaduan yaitu pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik itu tertentu. Jadi, dalam satu materi itu tersebut dapat mencantumkan 2 atau 3 mata pelajaran. Misalnya, dalam buku pelajaran bahasa Indonesia itu dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan mata pelajaran matematika dan pengetahuan alam. Yang selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran tipe keterpaduan, yaitu model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Dan selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran tipe keterpaduan. Kelebihan dalam model keterpaduan ini adalah yang pertama, mendorong peserta didik untuk melihat keterkaitan dan keterhubungan di antara disiplin dalam mencari ilmu. Yang kedua yaitu peserta didik termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan dalam mata pelajaran itu tersebut. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dalam model keterpaduan. Yang pertama, membutuhkan tim yang benar-benar mampu antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Yang kedua yaitu sulit diterapkan dengan sepenuhnya dan juga butuh waktu diskusi yang secara khusus.